Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya memastikan anggaran untuk ganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara tersedia. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih memakai mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Adu data dan pernyataan terjadi antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Keduanya berdebat soal dana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Saling adu pendapat dan data antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Menkyu Purbaya menegaskan data yang dia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia. Purbaya juga menepis tudingan dirinya menyebut langsung Pemprov Jawa Barat. Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan? Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberi klarifikasi bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat soal dana daerah Jawa Barat yang tersimpan di Bank Jabar dalam bentuk giro dan deposito. Kan di paparan Pak Menke tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober itu kan di situ ada tuh ya, Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap, 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun Di RKUD. Artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Giro Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada, Pak. Tidak Semua ada. Di Bank Jabar. Semua di Bank Jabar, ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, konsekuensinya adalah
Kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat per 15 Oktober 2025 ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun rupiah. Di posisi ketiga ada Kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun rupiah. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun rupiah. Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menyoroti banyaknya dana daerah yang belum terserap dengan baik. Bahkan beberapa daerah menyimpan dananya di bank dan baru akan dicairkan pada akhir tahun. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan sejumlah kepala daerah Jawa Barat menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri. Kedatangan Deddy untuk mengecek data uang Pemprov Jawa Barat yang dituding mengendap di bank dalam bentuk deposito. Pada Kemendagri itu sifatnya apa sih Kang, laporan? Bukan laporan, saya ngecek data. Kan itu kan ada pernyataan yang muncul di media bahwa ada dana yang mengendap kan gitu loh. 4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito, kan begitu. Nah, saya bertanya, makanya data itu di mana Pak Mendagri menyampaikan bahwa data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana Pemprov yang disimpan di bank. Pramono menekankan uang ini akan digunakan akhir tahun. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024, 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer, segera ditransfer.